Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari kampus LP3I Depok ingin mempresentasikan tentang bisnis asuransi dalam ekspor-impor. Asuransi ekspor-impor. Asuransi dapat diartikan sebagai sebuah persetujuan yang di dalamnya menerangkan bahwa pihak penanggung melakukan perjanjian untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Kerugian tersebut bisa saja disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga. Marine insurance merupakan asuransi ekspor-impor yang dilakukan dalam pengangkutan barang melalui laut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar barang-barang tersebut diasuransikan terhadap kerusakan atau kehilangan. Kontrak ekspor-impor memiliki dua sifat, yaitu CIF dan FOB. Dalam hal ini, importir memiliki tanggung jawab untuk menanggung asuransi barang-barang. Sementara itu, sales kontrak yang bersifat CIF mengharuskan eksportir yang melakukan penutupan asuransi. Selanjutnya, polis asuransi. Apa itu polis asuransi? Dalam melakukan asuransi untuk kegiatan ekspor-impor, ada juga dengan istilah polis asuransi. Polis asuransi suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan yang memiliki sifat konsensual atau terdapat kesepakatan. Hal ini perlu dibuat secara tertulis di dalam suatu akta dari pihak yang telah mengadakan perjanjian. Pada akta yang telah dibuat secara tertulis tersebut dinamakan polis. Oleh karena itu, polis merupakan suatu tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis. Selanjutnya, isi yang termuat dalam polis diantaranya adalah: pertama, pernyataan kesediaan penanggung dalam menanggung kepentingan yang diajukan oleh pihak yang berwenang. Kedua, nama dan alamat dari pihak tertanggung. Ketiga, kepentingan dari barang yang tertanggung. Keempat, periode dan harga pertanggung. Kelima, janji tanggung atau waranti dan kondisi pertanggungan. Dan yang keenam, besarnya premi pertanggungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya asuransi dalam ekspor dan impor. Pentingnya dokumen asuransi dalam ekspor dan impor di setiap kegiatan perdagangan internasional karena dokumen ini akan melindungi seorang eksportir atau importir terhadap kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang terjadi selama prosesnya. Berdasarkan pasal 246 KUHD, asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian yang berhubungan dengan kerusakan dan kehilangan yang dialami oleh pihak tertanggung, atau yang disebabkan oleh kejadian tidak terduga. Selanjutnya adalah prinsip pertanggungan asuransi dalam ekspor dan impor. Masalah yang terjadi dalam asuransi dalam ekspor dan impor biasanya berdasarkan pada beberapa hal, antara lain, pertanggungan termaksud persetujuan yang dilandaskan pada itikat baik, adanya kepentingan tertanggung atas barang yang dipertanggungkan, dan prinsip ganti rugi. Selanjutnya, dalam menutup asuransi barang niaga, nilai pertanggungan yang boleh dipertanggungkan antara lain harga barang termasuk semua biaya yang berhubungan dengan barang itu, termasuk dengan semua biaya seperti biaya masuk, biaya ekspor, dan biaya lainnya. Biaya angkut yang akan dibayarkan untuk barang yang bersangkutan. Kemudian, laba yang diharapkan sesuai dengan persentase yang wajar dan diperlukan dijelaskan kepada penanggung. Di sini, saya akan menjelaskan jenis-jenis polis asuransi. Yang pertama, specific policies. Specific policies adalah jenis polis yang hanya berlaku untuk tiap-tiap kali pengiriman barang. Biasanya, jenis polis asuransi ini dipergunakan oleh eksportir atau importir yang transaksi perdagangan ekspor-impornya tidak tetap. Contohnya, hanya 3 atau 4 kali transaksi dalam setiap tahunnya. Yang kedua, ada open policies. Open policies adalah jenis polis asuransi barang ekspor-impor yang berlaku untuk satu masa tertentu. Contohnya 1 tahun.
Dengan open policies, jaminan asuransi berlaku untuk seluruh barang yang diekspor-imporkan selama masa perjanjian. Dan biasanya dimanfaatkan oleh eksportir dan importir yang jumlah transaksi dagangnya tiap masa tertentu cukup besar. Selanjutnya, ada pihak-pihak dalam asuransi ekspor-impor. Yang pertama adalah pihak tertanggung. Pihak tertanggung disebut sebagai insured, artinya yaitu pihak yang mengalihkan risiko yang mungkin dihadapinya. Pihak ini memiliki kewajiban dan hak yang paling utama untuk melakukan pembayaran atas premi sejumlah tertentu. Selain itu, pihak tertanggung juga harus mengajukan klaim kepada penanggung jika terdapat risiko yang dipertanggungkannya benar-benar terjadi. Yang kedua, ada pihak penanggung. Pihak penanggung disebut juga sebagai insurer atau assurer atau underwriter. Artinya adalah berperan sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko yang mungkin dihadapi oleh tertanggung. Adapun hak dan kewajiban yang paling utama dari pihak penanggung adalah mendapatkan premi sejumlah tertentu serta memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena sesuatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan diharapkan yang mungkin akan diderita. Selanjutnya, asuransi ekspor atau Export Credit Insure atau ECI, asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung atau eksportir atas risiko yang tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan tagihan ekspor dari importir yang disebabkan risiko komersial atau risiko politik. Manfaatnya adalah yang pertama, memberikan perasaan aman kepada eksportir dalam menghadapi risiko ekspornya, dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan biaya premi yang sangat ringan. Yang kedua, eksportir dapat menawarkan atau memenuhi keinginan importir untuk menggunakan term of payment dengan syarat pembayaran yang lunak atau non-LC, namun relatif memiliki tingkat risiko terjadi gagal bayar atau default payment lebih tinggi seperti dokumen against acceptance, dokumen against payment, dan open account. Risiko ini dapat dipertanggungkan pada asuransi AC. Yang ketiga, eksportir dapat memenuhi permintaan pasar yang berasal dari importir, terutama yang berada di non-traditional market. Lalu yang terakhir, eksportir dapat menggunakan asuransi ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan diskonto vessel ekspor atau post-shipment export financing, di mana asuransi ekspor merupakan jaminan tambahan kepada bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasta Sabila Fajar dari kelas 19 AP202. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis asuransi dalam ekspor impor. Yang akan saya bahas selama 3 slide ke depan bisa disaksikan dalam presentasi ini. Yaitu yang pertama, batas pertanggungjawaban perusahaan logistik. Pihak perusahaan memang bertanggung jawab atas keselamatan paket yang dipercayakan padanya. Namun, tanggung jawab itu sendiri bersifat terbatas. Karena pada dasarnya biaya yang dibayarkan oleh customer itu adalah ongkos kirim atau yang bisa didefinisikan sebagai biaya antar untuk transportasi dan operasional. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang juga tidak sama sekali bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan suatu barang. Jika terjadi kehilangan, kerusakan, ataupun kekurangan atas barang yang dititipkan, biasanya pihak perusahaan hanya bisa menanggung penggantian maksimum sebesar 10% saja dari biaya pengiriman. Jadi perusahaan tak akan menggantikan nilai barang tersebut seutuhnya. Yaitu seperti apabila kita membeli paket dari luar daerah, luar negeri, atau manapun itu, dan saat datang ke rumah atau saat kita mendapatkan paketnya dalam kondisi yang tidak bagus atau tidak baik, maka pihak perusahaan atau sellernya tidak akan bertanggung jawab karena sudah dilepas tangankan dan diserahkan kepada kurir. Selebihnya itu adalah tanggung jawab kurir yang dimana mereka adalah
yang seharusnya menjaga paket kita, tapi malah dirinya tidak seperti yang diharapkan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan kurirnya begitu saja karena kurir tugasnya hanya mengantar dan tidak tahu menahu tentang apa isinya dan bagaimana kondisi barang tersebut. Selanjutnya, ketentuan barang yang wajib diasuransikan yaitu ada 3. Nilai atau harga barang lebih besar dibandingkan dengan 10 kali biaya pengiriman, barang yang berharga di atas 1 juta rupiah, dokumen resmi dan barang berharga seperti KTP, SIM, BPKB, paspor, ijazah, dan sertifikat. Selain itu, untuk pengiriman barang elektronik seperti HP, kamera, atau televisi yang rawan rusak, biasanya pihak agen pun menyarankan untuk melakukan asuransi. Begitu pula dengan barang yang rentan pecah. Next. Nah, di sini ada 12 perusahaan asuransi yang dapat terlihat di presentasi, yaitu perusahaan asuransi nasional yang memperoleh persetujuan pendaftaran untuk menggarap asuransi muatan laut untuk ekspor dan impor barang tertentu, yaitu ada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk, PT Asuransi MSAG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT AIG Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Sentral Asia, dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Untuk memperoleh persetujuan pendaftaran dari Kemendak, perusahaan asuransi harus melengkapi beberapa dokumen. Berkas-berkas tersebut meliputi fotokopi izin usaha dan fotokopi surat izin memasarkan asuransi muatan laut dari OJK, serta fotokopi dokumen yang menyatakan modal disetor minimal 100 miliar dan ekuitas minimal 500 miliar, baik secara individu maupun konsorsium. Di samping itu, perusahaan juga harus menyertakan surat keterangan alamat agen klien di negara tujuan atau di negara yang memiliki hubungan bisnis dengan jasa asuransi dengan negara tujuan ekspor. Berikut adalah presentasi dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga berguna untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan selamat malam, melanjutkan aktivitas kembali.